Halo teman-teman. Kali ini aku akan membahas tentang peranan bakat dalam pembelajaran. Pertama, kita masuk ke pengertian bakat. Pengertian bakat menurut para ahli dan secara umum. Secara umum, bakat berarti dasar, kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa dari lahir. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir yang dengan latihan-latihan tertentu akan memperoleh berbagai macam pengetahuan dan keterampilan khusus. Kemampuan itu jika diberi kesempatan untuk berkembang melalui belajar, akan menjadi kecakapan yang nyata. Seorang yang berbakat mampu memberi prestasi yang tinggi atas kemampuan dan potensi yang dimiliki. Ada beberapa definisi bakat yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah: pertama, menurut Bingham, bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik atau kemampuan seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik dan lain-lain. Kedua, menurut Munandir, bakat merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, dengan kata lain bersifat keturunan. Ketiga, menurut Guilford, bakat bertalian dengan kecakapan untuk melakukan sesuatu. Bakat, aptitude, mencakup 3 dimensi psikologis, yaitu dimensi perseptual, dimensi psikomotor, dimensi intelektual. Dimensi perseptual meliputi kemampuan dalam mengadakan persepsi, yaitu faktor-faktor yang antara lain berupa kepekaan indera, perhatian, orientasi ruang, orientasi waktu, luasnya daerah persepsi, kecepatan persepsi dan lain sebagainya. Dimensi psikomotor mencakup 6 faktor, yaitu faktor kekuatan, faktor impuls, faktor kecepatan gerak, faktor ketelitian, faktor koordinasi dan faktor keluasan, flexibility. Dimensi intelektual meliputi 5 faktor yaitu, faktor ingatan, yang mencakup substansi, relasi, dan sistem. Faktor pengenalan, yang mencakup keseluruhan informasi, golongan, kelas, hubungan-hubungan, bentuk atau struktur, dan kesimpulan. Faktor evaluatif, yang mencakup identitas, relasi-relasi, sistem dan evaluasi terhadap penting tidaknya problem. Faktor berpikir divergen, yang meliputi faktor untuk menghasilkan unit-unit, faktor untuk pengalihan kelas-kelas secara spontan, faktor kelancaran dalam menghasilkan hubungan-hubungan, faktor untuk menghasilkan sistem, faktor untuk transformasi divergen, faktor untuk menyusun bagian-bagian menjadi garis besar atau kerangka. Ketiga, menurut S.C. Utami Munandar, bakat, aptitude, pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Berbeda dengan bakat, kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan menunjukkan suatu tindakan dapat dilakukan sekarang, sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Bakat dan kemampuan menentukan prestasi seseorang. Orang yang berbakat matematika diperkirakan akan mampu mencapai prestasi tinggi dalam bidang matematika. Jadi prestasi merupakan perwujudan bakat dan kemampuan. Prestasi yang menonjol dalam salah satu bidang mencerminkan bakat yang unggul dalam bidang tersebut, begitu juga sebaliknya. Keempat, menurut Kartini Kartono, bakat adalah mencakup segala faktor yang ada pada individu sejak awal pertama dari kehidupannya, yang kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, kecakapan dan keterampilan khusus tertentu. Bakat bersifat laten potensial, dalam arti dapat mekar berkembang, sepanjang hidup manusia dan dapat diaktifkan potensinya. Kelima, menurut Dike Bingham, dalam Nyonya Moesono, 1989. Bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik dari kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu dengan sedikit latihan khusus mengenai pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan mengarang lagu DLL. Selanjutnya, jenis-jenis bakat. Yang pertama, bakat umum, merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Yang kedua, bakat khusus, merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki misalnya bakat seni, memimpin, berceramah, olahraga. Bakat khusus ini terbagi lagi menjadi beberapa macam, di antaranya. Bakat verbal, yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Bakat numerikal, yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka.
Bakat bahasa, linguistik, yaitu bakat tentang penalaran analitis bahasa, ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga dan lain-lainnya. Bakat kecepatan, ketelitian, klerikal, yaitu bakat tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor dan dalam kerohanian. Bakat relasi ruang, spasial, yaitu bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Bakat mekanik, yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas dan alat-alat lainnya. Bakat abstrak, yaitu bakat yang bukan kata maupun angka tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk dan posisi-posisinya. Bakat skolastik, yaitu kombinasi kata-kata, logika, dan angka-angka. Termasuk di dalamnya kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab-akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi bakat. Ada beberapa faktor-faktor yang turut mempengaruhi bakat di antaranya faktor internal dan faktor eksternal yaitu. Yang pertama, faktor internal, meliputi faktor bawaan, genetik, faktor kepribadian, motivasi, minat dan faktor nilai. Faktor bawaan atau keturunan, hereditas, merupakan faktor yang pertama mempengaruhi tumbuh kembang anak. Faktor bawaan adalah faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua pada anak dalam segala potensi melalui visi maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewaris dari orang tuanya. Dari segi biologis, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Apabila otak kiri dominan, segala tindakan dan verbal, intelektual, sekuensial, teratur rapi dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, estetik dan artistik serta atletis. Faktor kepribadian atau personality memiliki pengertian yang sangat kompleks. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat. Bakatnya. Faktor minat terjadi dari perhatian yang tidak hanya berlangsung sekali dari objek yang dianggap menarik atau berharga bagi dirinya. Suatu bakat tidak akan berkembang dengan baik apabila anak bersangkutan tidak memiliki interest atau minat terhadap bakatnya. Faktor motivasi, jika motivasi sudah bersemayam dalam diri seseorang ternyata mampu membangkitkan atau mendorong orang yang lemah menjadi lebih bergairah. Kekuatan motivasi ini akan menerjang apa saja bila ia mengkehendaki. Bakat memerlukan motivasi yang sangat kuat supaya mampu menunjang terwujudnya pengembangan bakat tersebut. Bakat tidak akan terlihat dan berkembang secara wajar bila tidak ada usaha dan upaya untuk mengembangkannya. Faktor nilai, faktor ini turut berperan penting dalam menentukan dapat berkembang minat dan bakatnya atau tidak. Meskipun anak mengetahui bahwa ia memiliki suatu bakat di bidang tertentu, jika ia menganggap bakat tersebut kurang bernilai atau bakat negatif dalam pandangannya, maka hal ini juga akan menghambat perkembangan bakatnya. Yang kedua faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal ini untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan ini terdiri dari beberapa macam yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial, sarana dan prasarana. Dukungan dari orang tua. Pola asuh orang tua. Selanjutnya, pengertian minat. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Selanjutnya, hubungan antara bakat, minat. Bakat merupakan potensi awal seseorang yang harus dikembangkan. Bakat tanpa disertai dengan minat maka dimungkinkan akan kurang berkembang. Karena, minat merupakan faktor pendukung yang menjembatani potensi seseorang dengan prestasi belajar. Bakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar siswa pada bidang studi tertentu. Agar siswa dapat mencapai prestasi belajar yang tinggi, maka siswa harus didukung oleh minat dan bakat pada dirinya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa antara minat dan bakat harus saling mendukung,
Karena tanpa minat seseorang yang berbakat dalam bidang tertentu akan sulit termotivasi untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan bakat antara lain. Menciptakan lingkungan yang merangsang kreativitas. Melibatkan anak dalam kegiatan curah ide, brainstorming. Memberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan mencoba. Memunculkan motivasi internal. Mengembangkan cara berpikir yang fleksibel dan playful. Mengenalkan anak dengan orang-orang yang kreatif. Baiklah. Itulah penjelasan materi mengenai peranan bakat dalam pembelajaran, semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya. Terima kasih dan sampai jumpa.